Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumi zuhuril haulil azim. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, orang-orang bilang bahwa kita hidup di dunia ini memiliki fase bagaikan roda yang berputar. Ketika kita berada di salah satu sisi roda tersebut, maka terkadang kita berada di atas. Dan terkadang juga kita berada di bawah. Begitupun iman, ikhwah sekalian. Sebagaimana para ulama telah bersepakat bahwa iman seorang mukmin, iman seorang hamba itu bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu bertambah karena ketaatan, karena amal salih, dan juga iman itu berkurang karena maksiat yang dilakukan. Ikhwah sekalian, seorang motivator pernah berkata bahwa ketika kita ingin berada terus di atas roda kehidupan, maka yang kita butuhkan adalah kemampuan untuk beradaptasi. Maka Allah memiliki motivasi yang lebih besar untuk kita. Allah memberikan kepada kita janji agar kita bisa mempertahankan konsistensi amalan kita di atas iman yang terkadang naik juga terkadang turun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sungguh mereka orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami ini adalah Allah. Mereka mentauhidkan Allah, mereka beribadah hanya kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah di atas kalimat tersebut. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, thumma istaqamu yakni lam yaltafitu ila ilahin ghairih. Para ulama menjelaskan thumma istaqamu yang dimaksudkan adalah lam yaltafitu ila ilahin ghairih. Mereka tidak berpaling kepada sesembahan yang lain. Mereka telah mengatakan Rabbuna Allah, mereka mentauhidkan Allah, kemudian tidak berpaling kepada Tuhan selainnya. Lalu Allah memberikan kabar gembira kepada kita semua, ayuhal ikhwah sekalian. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Datang, turun malaikat kepadanya, kepada hamba tersebut. Para ulama menjelaskan, yakni indal maut. Malaikat turun ketika datangnya kematian, ketika mendekati ajalnya. Qailina, saraya malaikat tersebut berkata, Alla takhafu, janganlah engkau takut. Alla takhafu mimma taqaddamuna alaika min amril akhirah. Janganlah engkau takut atas apa yang menunggumu nanti di hari akhir, di hari kiamat, di hari pembalasan. Juga malaikat berkata, wala tahzanu, janganlah engkau bersedih. Wahai hamba, janganlah engkau bersedih. Mimma khalaftumuhu min amri dunya. Jangan bersedih atas apa yang engkau tinggalkan di dunia ini. Apa yang akan engkau tinggalkan di dunia. Min ahlin wa malin. Dari harta, keluarga, juga waladin, dan anak-anak keturunan. Janganlah engkau takut, kata malaikat.
Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai malaikat, berikan kabar gembira bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai hamba, sungguh kabar gembira menantimu, yaitu surga yang dulu pernah dijanjikan kepadamu. Yang dulu ketika kamu hidup, kamu dijanjikan surga atas balasan untuk keistiqomahanmu, balasan untuk keimananmu, tauhidmu. Para ulama juga menjelaskan, yakni izalatul syarr, hilangnya keburukan, wa hisalul khair, dan mendapatkan kebaikan, yaitu surga. Ikhwah sekalian, cobalah kita perhatikan kepada jam dinding yang ada di ruangan. Coba kita perhatikan. Kita bisa belajar dari jam dinding tersebut. Kita lihat jam dinding tersebut bergerak. Bukankah begitu? Kemudian coba kita palingkan pandangan. Kita masih bisa mendengar detak jam dinding tersebut. Ikhwah sekalian, meskipun kita nanti menutup mata kita, kita tutup telinga kita, sungguh jam dinding tersebut akan terus bergerak walaupun tidak kita lihat, walaupun tidak kita dengar. Karena jam dinding tersebut mempunyai tugas. Dia sadar bahwa dia memiliki tugas untuk menunjukkan waktu. Ikhwah sekalian, apalagi kita sebagai seorang hamba yang beriman. Bukankah Allah telah memberikan tugas yang sangat besar kepada kita? Tugas yang sangat mulia kepada kita para hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita memiliki tugas. Maka kita tidak mempedulikan entah itu dilihat oleh manusia atau tidak. Karena yang memperhatikan kita adalah Allah. Sungguh Allah selalu memperhatikan kita. Allah la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Sungguh Allah tidak merasa kantuk, apalagi tidur. Tidak. Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur. Allah selalu mengawasi kita. Ikhwah sekalian, coba kita kembali perhatikan penunjuk waktu tersebut. Apakah kiranya penunjuk waktu tersebut bergerak dari satu angka melompat ke angka yang lain? Apakah penunjuk waktu tersebut, jam dinding tersebut bergerak dari angka 12 kemudian langsung menuju angka 6? Tentu tidak. Melewati detik demi detik menuju 1 menit. Menit demi menit menuju jam. Dan kemudian melewati 12 angka hingga kembali ke angkanya, ke tempat semula. Begitupun kita. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Ayyul a'mal, perbuatan apa yang lebih dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW menjawab, "Adwamuha wa in qalla." Amal yang terus menerus, amal yang kontinu meskipun amal tersebut sedikit. Ikhwah sekalian, sungguh Allah mencintai semua amal yang baik. Allah mencintai amal soleh yang dikerjakan lillahi ta'ala, ikhlas mencari ridhanya. Akan tetapi kiranya mana yang lebih besar pahalanya ketika amal tersebut lebih dicintai oleh Allah? Tentu saja amal yang dicintai lebih dicintai oleh Allah, maka pahalanya lebih besar, bukankah begitu? Sedekah yang sedikit
akan tetapi terus-menerus berlanjut, bisa jadi pahalanya lebih besar dari sedekah yang berkali-kali lipat lebih banyak. Amal yang sedikit tersebut pahalanya bisa berkali-kali lipat lebih besar dari amal yang besar, karena keistiqomahan, karena keikhlasan yang dikandung dalam amalan tersebut. Maka coba kita berpikir, amalan yang kecil tapi terus-menerus itu lebih dicintai dari Allah, apalagi amalan yang besar. Amalan yang besar dan terus-menerus dikerjakan oleh seorang hamba. Maka tidak kelahiran dalam ayat yang telah dibacakan tadi, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, mentauhidkan Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, berkontinu di atasnya, tetap di jalan di atas tauhid tersebut, mendapatkan janji yang besar, mendapatkan surga yang kenikmatannya akal kita tidak bisa membayangkan secara detail kenikmatannya, tidak bisa menggambarkan secara sempurna kenikmatannya. Surga yang belum pernah dijamah oleh manusia maupun jin. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Tidaklah heran Allah menjanjikan bagi mereka yang bertauhid, menjanjikan mereka surga. Bukankah tauhid, bukankah mengesahkan Allah adalah amalan yang paling utama, amalan yang paling besar? Ayuhal ikhwah, kunci dari istiqomah tadi adalah ikhlas. Kita mengerjakan amalan, kita beramal karena Allah Ta'ala, karena Allah yang senantiasa mengawasi kita, Allah yang melihat kita dimanapun kita berada. Maka hendaknya kita mengharap wajah Allah, karena Allah yang memiliki surga, Allah yang menentukan siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka. Dan apalah guna ketika kita mengharapkan wajah manusia? Manusia tidak selalu melihat kita. Manusia hanya bisa memberi pujian dan memandang kita dengan baik. Bisa jadi ketika manusia melihat kita, kita beramal saleh. Namun ketika mereka berpaling dari kita, kita di belakang mereka, belum tentu kita bisa mengamalkan amal-amal saleh tersebut. Jika kita hanya mengharap wajah mereka, jika kita hanya mengharap ridha manusia, dan bukannya kita mendapat pahala dari Allah, karena amalan tersebut bisa jadi kita mendapatkan dosa yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu dosa syirik, asyirkul asghar, syirik kecil, yaitu riya dan sum'ah, karena kita beramal untuk mendapatkan ridha manusia. Ikhwah sekalian, semoga Allah menjadikan kita hambanya yang selalu istiqomah di jalannya. Semoga Allah selalu menjadikan kita seorang hamba yang beramal soleh dimanapun kita berada. Semoga Allah memasukkan kita ke jannahnya, mengumpulkan kita semua dalam ikatan persaudaraan di atas ukhuwah Islamiyah, hingga kita bisa berkumpul di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa hadha minni. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.